Shalom, berjumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Saudara yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca pada saat ini, itu tidak lepas dari konteks sebelumnya, khususnya di ayat 6 yang sedang berbicara tentang kekhawatiran. Kalau kita mau lihat di ayat 6, Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan di sini jelas Paulus berkata, jangan. Paulus tidak mau ada orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Dan ayat yang ke-8 yang kita baca itu adalah kunci. Bagaimana kita bisa terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami kekhawatiran tanpa kita sadari, itu sebenarnya sedang mau menunjukkan bahwa saya dan saudara itu sedang memikirkan hal-hal yang negatif. Contoh, ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita khawatir dengan penyakit kita, itu sebenarnya kita sedang berkata bahwa Tuhan tidak sanggup menyembuhkan saya. Atau di sisi lain kita sedang berkata bahwa Tuhan membiarkan saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Dia biarkan saya sakit? Nah, saudara, pikiran kita adalah hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kita lupa bahwa Dia Allah yang tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dia Allah yang memproses kita melalui setiap apa yang kita alami. Saudara, kekhawatiran membuat kita berpikir hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Karena itu saudara, bagaimana cara kita mau menghilangkan kekhawatiran? Karena kekhawatiran itu ada di dalam pikiran. Itu artinya kita akan berperang dengan pikiran. Karena itu saudara, di ayat ke-8 Paulus jelas berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut dipuji. Perhatikan ini. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mau mengajak kita, daripada kita berpikir negatif tentang Tuhan, mari kita berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membuat kita bisa bersuka cita. Yaitu apa? Berpikir tentang Allah turut bekerja. Berpikir tentang Allah itu adalah Allah yang setia. Berpikir bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah salah. Berpikir bahwa Dia sedang memproses kita. Bahwa tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Saudara, hal-hal demikian adalah hal-hal yang patutnya kita pikirkan. Dan saat ini saudara, saya tidak tahu apa yang sedang membuat kita khawatir. Kalau saudara mendapati bahwa saudara saat ini sedang khawatir, mari saudara evaluasi bersama. Apakah saudara sedang berpikir tentang hal-hal yang negatif dalam hidupmu? Karena itu saya mau mengajak di momen ini, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, mari ambil waktu, kita ambil waktu sejenak. Kita memikirkan hal-hal yang luar biasa, yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Yang Tuhan sudah pernah nyatakan dalam hidup kita. Bagaimana di masa yang sebelumnya Tuhan pulihkan kesehatan kita. Bagaimana di masa sebelumnya Tuhan pulihkan keluarga kita. Tuhan pulihkan ekonomi kita. Atau kalau kita belum alami itu, kita sementara bergumul dengan itu. Ada satu hal yang patut kita pikirkan. Bagaimana Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan masakan Yesus mau mati di kayu salib, melakukan hal yang besar. Dan Dia tidak mau melakukan hal-hal yang lain
seperti mau memberkati kita di dalam masa-masa kita bergumul. Masakan Allah yang sudah rela mati di kayu salib, tidak mau melakukan hal-hal yang lain lagi, yang kelihatannya tidak sebanding dengan pengorbanannya di kayu salib. Sudah, mari kita berpikir tentang janji-janji Allah. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini kunci untuk saya dan saudara terlepas dari kekhawatiran. Tuhan berkati setiap kita. Shalom.